Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kemuliaan fid dunya wal akhirah. Pada sore hari ini ba'da asar kita alhamdulillah kita bisa lanjutkan kita mentelaah bersama, kita membaca, mengambil faedah manfaat dari sebuah kitab yang dikumpulkan atau ditulis oleh seorang ulama di Madinatin Nabi, yaitu As-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullah ta'ala. Kita sampailah pada hadis atau syarah hadis, sarhu hadis, syarah dari hadis. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma ya Allah, berilah aku petunjuk dan luruskanlah, berilah aku kelurusan. Nah, jadi qala al-muallif atau qala Syekh hafizahullah taala di sini, rawa Muslim fi sahihihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma hdini wasaddidni wadhkur bil huda hidayataka at-tariqa was-sadada sadada as-sahmi. Wa fi riwayatin Allahumma inni as'alukal huda was-sadad. Dalam sahih Muslim, Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu pada hadis nomor 2725, beliau membawakan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, qala li Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepadaku, katakan Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma ya Allah, berikanlah aku hidayah, berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku kelurusan. Wazkur al-huda, ingatlah kata Rasulullah, al-huda, ingatlah tentang apa itu al-huda. Al-huda yaitu hidayataka at-tariq. Jadi hidayah, petunjuk di jalan. Petunjuk di jalan, petunjuk jalan. Was-sadad artinya kelurusan, di sini maksudnya seperti lurusnya laju anak panah, kelurusan anak panah. Dan yang lain bisa kita berdoa seperti ini. Dalam hadis ini Rasulullah katakan bisa kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda was-sadad. Allahumma inni as'alukal huda was-sadad. Allahumma inni as'alukal huda was-sadad. Jadi kita berdoa, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk dan kelurusan. Berkata Syekh hafizallahu taala, hadza yu'addu hadzal hadis min ajma'il adiyati wa akhsariha wa aujaziha. Jadi terhitung hadis ini jemaah sekalian bahwasanya dia termasuk hadis yang mencakup semua permohonan, dan juga hadis ini tergolong hadis yang paling ringkas dan paling sedikit, paling ringkas
Jadi paling ringkas, paling sedikit lafaznya, yaitu Allahumma hdini wasadidni, atau juga dalam kita berdoa dengan Allahumma inni as'alukan al-huda wassadad. Nah, wa fi su'alillah azza wa jalla al-huda wassadad wa huma ajallul matalib wa asrafiha wa a'zamiha wa huwa ajallul matalib wa asrafuha wa a'zamuha bal la yuhassilul abdu sa'adatud dunya wal akhirah illa bihima. Lihada arsadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadainil matlubain al-jami'aini lil khairi kullihi. Di sini dijelaskan oleh Syekh di sini bahwasanya di dalam doa kita berdoa kepada Allah, permohonan kita kepada Allah petunjuk dan as-sadad, ini keduanya ini merupakan permohonan atau permintaan yang paling agung dan yang paling mulia dan yang paling besar, karena tidak mungkin seorang hamba mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan keduanya ini, yaitu petunjuk, hidayah, dan juga kelurusan jalan. Jadi petunjuk dan lurusnya jalan. Walihada, oleh karena itu Nabi SAW memberikan arahan ya kepada dua permohonan yang sangat besar ini, untuk kebaikan kita seluruhnya. Jadi yang dimaksud dengan al-huda di sini, kata saya di sini bahasanya al-ma'rifatu bil haqqi tafsilan wa ijmalan. Yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah kita mengenal kebenaran itu secara tafsil dan secara mujmal, secara terperinci dan secara global. Wa taufiq, jadi dan juga taufik littiba'i zahiran wa batinan. Wa taufiq littiba'i zahiran wa batinan. Jadi juga artinya kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti al-haq itu secara lahir dan secara batin. Adapun wasadat yuradu bihi, adapun kelurusan di sini maksudnya adalah isabatul haqqi wa muwafaqatul hajjin nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam wal istiqamatu alaihi ala dzalika. Jadi adapun as-sadat ini artinya ketepatan kita, jadi mengenai betul al-haq. Jadi ketepatan kita di atas al-haq dan kesesuaian dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita istiqamah di atas yang demikian. Jadi itu maksudnya as-sadat di sini. Artinya ketepatan kita di atas al-haq dan sesuainya kita dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita istiqamah di atas hal yang demikian. Subhanallah. Wa min kamali nushin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husni bayanihi wa tawjihi ja'ala ma'a hadani al-matlubain al-'azimain ma yudhakkiru bihima wa ma yudhakkiru bihima bimadlulihima minal umuri al-hissiyah wal masyahid. Nah, di antara betul-betul keikhlasan Rasulullah SAW dalam mengajarkan kita dan bagusnya beliau dalam menjelaskan, memberikan penjelasan tentang ini, beliau SAW menyebutkan bahwasanya beliau mengarahkan, menjadikan bersama doa-doa ini ada petunjuknya, ya, kita ada petunjuk dan caranya dari perkara yaitu yang hissiyah, yang bisa hanya dirasakan, dan juga yang kita bisa saksikan. Yaitu di sini disebut oleh Rasulullah SAW, uzkuril huda hidayatat thariq, hidayatat thariq wasadat, yakni sadadas sahm. Jadi disebutkan di situ, maksudnya huda di sini adalah, coba dibayangkan, jadi bagaimana kita lurus jalan kita dalam satu jalan. Mungkin banyak jalan-jalan sehingga kita cari ada yang mana yang benar dari jalan yang akan kita tempuh. Maka ingatlah bahwasanya al-huda di sini adalah kita menempuh jalan yang benar. Jadi seperti itu. Nah, jadi dan bagi kita memahaminya dengan baik sehingga kita menghadirkan hati kita tatkala berdoa seperti ini nih, bagaimana seseorang nanti ada dijelaskan di bawahnya tentunya, yaitu bagaimana kita mungkin dalam suatu saat kita tidak tahu jalan arah yang benar. Jadi makanya kita memohon kepada Allah petunjuk agar kita menempuh jalan yang benar. Jadi kemudian juga lurus jalan kita di atas jalan tersebut. Karena bisa jadi banyak ada arah yang salah dan seterusnya sudah dalam setiap kita perjalanan jauh. Jadi ada marka-marka jalan itu. Jadi kita akan tahu mana jalan yang lurus, bahwa ini menuju ke ini dan seterusnya, itu kita ketahui dengan itu. Jadi kita memohon kepada Allah seperti itu. Jadi al-huda was-sadad. Nah, di sini dikatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam ihdini ai, yani artinya tunjukilah aku, artinya tunjukilah aku kepada kebenaran dan kebaikan dan keberuntungan dan kesuksesan. Nah, kepada petunjuk alal hidayati ila siratil mustaqim ilal khitam. Jadi berikanlah aku petunjuk kepada kebenaran, kebaikan dan kesuksesan
Yang maksudnya di sini adalah petunjuk kepada jalan yang lurus sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna talabal hidayati yashmalu amrain, karena kita memohon kepada Allah petunjuk hidayah itu terkandung di dalamnya dua perkara, yaitu at-tasbita ala ma qad hasala, yaitu kita diteguhkan di atas yang telah kita peroleh dari petunjuk, dari hidayah, dan juga wal mazida mimma lam yahsul, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan hidayah yang belum kita peroleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum huda, kami akan tambahkan kepada mereka petunjuk, wa atahum taqwahum, dan kami akan berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Nah, adapun doa ucapan Rasulullah SAW, wasaddidni ay ij'alni 'ala sadad wa huwa isabatul haqqi wa luzumuhu, wa minhu qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nah, jadi jemaah, di antara makna dari doa kita wasaddidni ini atau Allahumma inni as'alukal huda wassadad, as'aluka as-sadad ay ij'alni 'ala sadad, artinya jadikanlah aku selalu berada di atas jalan yang lurus. Wa huwa isabatul haqqi wa luzumuhu, yaitu benarnya, jadi sesuai dengan al-haq, dan kita selalu iltizam di atas kebenaran itu. Jadi kita selalu menetapi kebenaran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus, wa qulu qawlan sadida. Karena memang jemaah, dengan ketakwaan kita kepada Allah dan kita berkata yang lurus, bersikap yang lurus, beramal yang lurus, di atas kelurusan ini, apa di akhir dalam ayat berikut itu, yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Imam Ibnu Qayyim dalam menjelaskan tentang makna daripada atau syarah beliau rahimahullah pada hadis ini dibawakan oleh Syekh di sini, qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Imam Ibnu Qayyim berkata, fal muhtadi huwa al-alimu bil haqqi al-muridu lahu wa huwa a'zamu ni'matin lillahi al-'abdi, wa lihadza amarna subhanahu wa ta'ala an nas'alahu al-hidayata hidayatas siratil mustaqim kulla yaumin wa lailatin fi shalawatina al-khams, fa innal 'abda muhtajun ila ma'rifatil haqq alladhi yurdallahu bihi yurdallaha fi kulli harakatin zahiratin wa batinatin. Di sini Syekh Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya orang yang mendapatkan petunjuk dialah adalah orang yang mengetahui kebenaran dan menginginkan kebenaran. Dia, yakni maksudnya hidayah di sini adalah yang diinginkan ini adalah petunjuk ini jamaah sekalian adalah nikmat Allah yang paling agung atas seorang hamba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintah kita meminta kepadanya hidayah kepada siratal mustaqim, yang setiap kita minta setiap malam, setiap sehari semalam itu kula yaumin wa lailatin fi shalawatina al-khams, dalam salat kita yang 5 waktu. Jadi kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Juga anda teringat jemaah bahwasanya salah satu tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim sebagai sahih Muslim itu artinya ihdinas siratal mustaqim itu artinya tsabbitna ala siratikal mustaqim, artinya teguhkanlah kami ya Allah di atas jalanmu yang lurus. Nah, jadi dengan hal itu jemaah sekalian, sesungguhnya seorang hamba sangat-sangat membutuhkan untuk mengenal al-haq, yang mana dengan al-haq itu dia seorang hamba dia lakukan itu semua dengan dia menetap al-haq itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Jadi di dalam setiap gerakannya, dalam setiap gerak-geriknya, gerak langkahnya yang lahir maupun yang batin. Karena apabila dia telah mengenalnya, maka dia setelah mendapat petunjuk ini, maka dia pun membutuhkan lagi kepada ilham. Jadi untuk selalu menuju atau mengharapkan al-haq itu, mendapatkan al-haq itu, maka jadilah seluruh keinginannya itu di dalam hatinya itu adalah memohonkan petunjuk dan kelurusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Nah, barakallahu
Ya, ini kita langsung saja kepada perkataan dibawakan di sini, perkataan dari Ibnu Razak Al-Hambali rahimahullah taala. Amma su'alul mu'min minallahi al-hidayah fa inal hidayata naw'an. Adapun permohonan seorang orang beriman kepada Allah petunjuk ini, sesungguhnya petunjuk itu ada dua, yaitu hidayatun mujmalah. Jadi hidayah yang secara mujmal, secara global. Wahia al-hidayatu lil Islam wal iman, wahia hasilatun lil mu'min, wa hidayatun mufassilatun. Dan juga artinya hidayah secara global ini permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang beriman meminta kepada Allah hidayah sini, yaitu hidayah itu ada dua macam, yaitu pertama hidayah secara global, yaitu petunjuk kepada Islam. Hidayatun wahia al-hidayatu lil Islam, hidayah petunjuk kepada Islam, kepada iman, dan dia wahia hasilatun lil mu'min. Dan ini adalah yang diperoleh oleh orang-orang beriman. Kemudian hidayatun mufassilatun. Adapun yang berikutnya adalah mufassalatun. Jadi hidayatun mufassalatun ini hidayah secara perinci. Wahia al-hidayatu lil Islam. Wahia hidayatuhu ila ma'rifati tafasili ajza'il iman wal Islam wa inayatuhu ala fi'li dzalika wa hadza yahtaju ilahi kullu mu'minin lailan wa nahara. Adapun yang kedua, hidayah secara terperinci ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengenal secara terperinci bagian-bagian dari keimanan dan Islam itu, dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu semua. Jadi untuk melakukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal secara perinci apa itu iman, apa itu Islam, dan kita memohon kepada Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan itu semua. Dan ini tentunya wa hadza yahtaju ilahi kullu mu'min. Dan ini semua tentunya dibutuhkan oleh setiap orang beriman di siang, baik di malam hari maupun di siang hari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya ayyaqra'u fi kulli rak'atin min salatihim qauluhu ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya dalam setiap rakaat dalam salatnya. Jadi setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah itu, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, surat Al-Fatihah yang ke-6. Jadi berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Atau dalam tafsirnya itu dalam Sahih Muslim, tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim artinya sabbitna ala siratikal mustaqim. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas jalan yang lurus. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'ahi bil lail. Jadi juga ada bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Ibnu Razak Al-Hambali, bahasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam doanya pada saat beliau qiyamul lail, yaitu di akhirnya itu, jadi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Yaitu doa kita pada saat kita iftitah qiyamul lail itu. Jadi di ujung dari doa itu adalah, ya Allah, berikanlah aku hidayah terhadap apa-apa mereka perselisihkan dari al-haq ini. Bi'idnika, dengan izinmu, innaka tahdi, sesungguhnya engkau maha memberi petunjuk kepada orang yang kehendaki kepada jalanmu yang lurus. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Nah, di sini jemaah sekalian, terkait dengan masalah tadi, ada penjelasan juga sini, berkata As-Syekh bahwasanya wazkur bil huda hidayataka at-tariq was-sadadas sahmi. Artinya ini merupakan permisalan mimbab darbul misal alladhi yuthabbitu lil abdi husnul iqbali 'ala Allah bihada. Nah, ini Rasulullah SAW memberikan di sini permisalan tentang bagaimana maksudnya yang kita minta petunjuk itu adalah seperti itu, hidayatut thariq, ya. Jadi seperti itu, hidayataka at-thariq, dan juga maksudnya lurus ini artinya seperti lurusnya anak panah lari laju apanah. Ini merupakan
permisalan yang diberikan oleh Rasulullah agar seorang hamba itu betul-betul menghadapkan hatinya dalam berdoa itu kepada Allah sehingga dia memohon kepada Allah dengan permohonan yang ini. Jadi bihadza doa dengan doa ini al-azim. Jadi doa yang agung ini. Karena seorang apabila dia ingat bagaimana orang yang sesat di jalan, bagaimana kalau kita teringat bagaimana orang yang sesat di jalan dalam perjalanan pada suatu tujuan, ya. Kemudian dia tidak tahu kemana jalan yang benar ini. Kemudian hudiya ila thariq, kemudian diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini jalan yang benar, arah yang benar itu seperti ini. Maka kita akan ingat bagaimana seperti itulah di dalam kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala al-huda di situ. Adapun tentang masalah tadi, masalah wa aidan sadadus sahmi di sini maksudnya yu'addu ghanimatun 'azimatun wa tasila li maqsud. Nah, adapun kita maksudnya di sini adalah as-sadad itu adalah sadadus sahmi ini yu'addu. Jadi di sini adalah ghanimatun 'azimatun wa tahsina li maqsud. Jadi kita mendapatkan ghanimah yang sangat besar sekali yang kita dapatkan dengan apa yang kita tujukan tadi. Fa idza fazkur fil hidayah hidayatat thariq, yani wa fil sadad sadadas sahmi. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya wa hidayatut thariq artinya ad-dilala. Jadi petunjuk arah yang benar menuju kepada al-haq tadi. Kemudian sadadus sahmi artinya isabatul hadfi. Artinya sebagaimana anak panah itu jadi dia lurus jalan sehingga dia kena target yang dituju. Jadi wad-dinu mabniun ala hadil amrain. Sesungguhnya agama ini terbangun di atas dua perkara, yaitu ala masail wad dalail. Wa dalailu yahtadi ilaiha al-'abdu baina yabni 'alaiha dinahu wa hiya qala Allah Ta'ala wa rasuluhu. Dan jadi dua perkara ini yaitu masalah dan juga petunjuk. Ya, petunjuk di sini dengannya seorang hamba akan melakukan petunjuk kepada seorang hamba yang dengannya dia bangun di atasnya itu agamanya, yaitu qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah hidayah itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga al-masail, jadi permasalahan, maksud di sini adalah masalah pokok-pokok dalam kita masalah dalam agama ini sehingga kita beramal dengannya sehingga fi hayatihi ta'atan wa ta'abudan lillah. Dengan itu dalam kehidupan kita, sehingga dengan itu kita akan mewujudkan ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini fayakunu jami'an bainal huda wa dinil haq al-ilmu an-nafi wal amal as-shalih. Oleh karena itu di sini tercakup dalam doa yang ringkas ini antara petunjuk dan agama yang lurus, ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang shalih. Oleh karena itu fakana hadza du'a min ajma'id du'a wa anfa'ihi wa ashmalihi lil khairi kullihi. Oleh karena itu doa ini adalah termasuk doa yang menggabung semua dan yang paling manfaat dan paling mencakup untuk kebaikan kita seluruhnya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwasanya ya tentang tadi lebih jelas lagi di sini jemaah dijelaskan tentang masalah petunjuk ini maknanya. Jadi wazkur bil huda hidayataka at-thariq artinya maknahu bahwasanya an-nasalikat thariq. Jadi orang yang mampu satu jalan di padang pasir, di padang yang luas. Jadi mungkin kalau kita di Indonesia mungkin di hutan belantara sana. Jadi maka dinamakan dia itu hidayah. Jadi karena di sini disumiat at-thariq. Jadi diberikan artinya jalan, tunjuknya jalan yang lurus. Mana jalan yang harus kita tempuh? Bisa jalan setapak kalau di hutan dan sebagainya. Karena tidak mungkin kita akan keluar dari jalan itu. Kalau kita keliru aja nanti kita akan masuk ya mungkin kalau misalnya di hutan ya kan ada hewan buah dan hewan binatang buah dan seterusnya. Tapi kalau kita jalan yang ini jalan lurus, maka kita akan selamat insyaallah. Begitu permisalan oleh Rasulullah SAW dipahami oleh para ulama tentang masalah wazkur bil huda hidayataka at-thariq. Jadi jika kita meminta kepada al-huda di sini, maka hendaklah fa'akhtir biqalbika hidayataka at-thariq wa sallillaha al-huda wal istiqamah kama tataharrafu fi hidayatit thariq idza salaktaha. Jadi mintalah petunjuk kepada Allah, sebagaimana di sini dikatakan mintalah petunjuk kepada Allah. At-thariq tadi maksudnya minta petunjuk tidak jalan itu agar kita bisa istiqamah, sebagaimana kita meminta kepada sebagaimana seseorang yang di jalan dalam perjalanannya itu meminta mengetahui jalan yang lurus sehingga dia apabila dia tempuh itu akan sampai kepada tujuannya. Nah, adapun wazkur bisadad tasdiduka atau tasdidaka as-sahmi di sini maknanya bahasanya seorang pemanah.
Jadi an-rami idza rama ghardan saddada bis-sahmi nahwal ghard. Sebagaimana kita bayangkan di sini seorang pemanah. Jadi dia akan betul-betul berupaya betul sadda. Jadi betul-betul dia idza rama ghardan, apabila dia memanah sebuah target atau target panahan itu, maka dia akan betul-betul meluruskan panahnya. Dia akan mengukur, dia akan betul, kita bisa bayangkan, yaitu tentunya bagi seorang pemanah, dia akan mengetahui bagaimana dia berupaya betul-betul dia tujukan betul, konsentrasi kepada target yang dituju. Nah, jadi seperti itu katanya ulama di sini bahwasanya, jadi anna ar-ramiya idza rama ghardan saddada bis-sahmi nahwal ghard. Dia akan berupaya betul-betul meluruskan anak panahnya itu, untuk konsentrasi betul dia ke arah anak panahnya kepada target yang dituju. Jadi tidak akan dia bengkok ke kiri, bengkok ke kanan, agar betul-betul tembakan itu mengenai target sasaran. Ya, sehingga juga anak panah tidak akan melenceng ke sana kemari, sehingga betul-betul sampai dia kepada pada target yang dituju. Oleh karena itu di sini berkata Syekh Ibnu Rajab Syekh Al-Khattabi sini bahwasanya beliau katakan fa akhtir al-ma'na biqalbika hina tas'alillaha hina tas'alullaha as-sadad. Ya, makanya pada saat kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda was-sadad, itu seperti tadi, maka hendaklah kita betul hadirkan dalam hati kita ini tatkala kita memohon kepada Allah petunjuk ini atau jalan yang lurus ini, kelurusan ini, bahasanya agar apa yang kita niatkan itu liyakuna ma tanwihi min dzalika ala syakilati ma tastamiluhu fir rami, agar betul-betul apa yang kita niatkan dengan hal itu sebagaimana lurusnya anak panah itu tatkala kita melontarkannya menuju kepada target yang dituju. Nah, jadi seperti itu. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bermanfaat buat kita semua. Ini banyak sebenarnya ada yang dikandung oleh hadis ini, tapi mungkin kita cukupkan sampai sini, atau ana ambil sedikit ini dari sebagiannya. Jadi di antaranya juga yang dikandungan hadis ini jamaah, katanya berkata Syekh Abdul Razak bahasanya anna a'malal abdi laisat kulluha maqbulah. Jadi bahwasanya bahasanya amal-amal kita ini, hamba ini, tidak seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna daripada yang dikandung oleh hadis ini bahwasanya tidak seluruh amal-amal hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wa innama alladzi yuqbalu minha ma asaba fihi as-sadad. Hanya saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma asaba bihi as-sadad. Jadi apa yang sesuai, apa yang lurus, yang sesuai dengan al-haq tadi. Wa wafaqa fihi al-huda. Jadi mengenai betul apa yang dituju dan juga sesuai dengan petunjuk dan hidayah Allah, yaitu hudan Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ahwaja as-sa'iru ila Allah ila ayya'niya bi an takuna a'maluhu muwafaqatan lis-sunnah wa mutabaqatan li hudan Nabi Al-Karim. Maka sungguh, katanya saya di sini, betapa sungguh kita orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, betapa dia sangat membutuhkan betul ya agar dia betul-betul memberikan perhatian agar amalnya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai bertepatan dengan petunjuk Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada faedahnya buat kita semua dari yang disampaikan ini, terutama buat Anda sendiri tentunya, dengan kita selalu terus mentelaah dan membaca petunjuk dari para ulama, karena memang hajat umat ini kepada para ulama, kepada orang beri nasihat, kepada a'immatul muslimin, kepada orang-orang yang selalu memperbaiki umat ini, wa du'atul haqqi wal huda, dan orang-orang mengajak kepada kebenaran, kepada petunjuk itu, agar bisa kita mengetahui orang yang jahil itu bisa melihat melek matanya, dan juga agar bisa orang yang masih lupa itu diingatkan, dan juga agar orang yang mencari petunjuk itu bisa mempelajarinya, dan juga dengan itu wa yahdi bi idnillahi ta'ala ila tariqil haqqi wal huda. Qala Allah ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatib sana
darsana bidu'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna